Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Transaction Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan portofolio Anda sampai sejauh ini ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk jangka pendek, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Ratih Mustikoningsih selaku Financial Expert Ajaib Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Ratih, selamat sore. Apa kabar, Bu? Selamat sore, Pak Devi. Kabar baik. Terima kasih Ibu Ratih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Indeks harga saham gabungan hari ini bergerak fluktuatif Ibu Ratih, tapi masih mampu bertahan di 6.900-an. Meskipun tadi beberapa saat meninggalkan level 69, tepatnya di 6.898. Bagaimana Anda melihat konsistensi indeks harga saham gabungan untuk tetap bertahan di level 69? Karena level 69, terutama di penutupan sesi kedua, baru perdagangan Senin kemarin berhasil ditutup karena di pekan-pekan sebelumnya justru lebih cenderung tertekan dan 69 disentuh ketika intraday-nya saja. Analisis Anda, Ibu Ratih? Baik, jadi kalau kita lihat untuk IHSG-nya sendiri ya, tadi benar Pak David udah mention bahwa IHSG tadi sempat ya pagi-pagi ke level 6.898, tapi kembali rebound lagi ke atas 6.900 lagi untuk saat ini. Jadi memang kalau kita lihat untuk IHSG ya, kalau kita lihat time frame yang lebih besar lagi, kita lihat memang cenderung sideways nih untuk pergerakan IHSG. Jadi untuk IHSG sendiri itu masih berada di rentan ya pergerakan harga di resistennya 6950 sampai di 6.800-an. Jadi itu jadi range untuk pergerakan IHSG. Untuk secara sentimen sendiri kita melihat memang untuk saat ini ya katalis positifnya memang masih dalam domestik ya. Jadi kemarin kita punya GDP juga growth ya, terakhir di 5,17%, konsumsi kita juga tumbuh ya, itu juga GDP kita ditopang oleh konsumsi, sedangkan kalau kita lihat inflasi kita terjaga, kemudian dari sisi retail sales juga kita masih bagus, jadi memang untuk secara domestik sendiri kita masih kuat nih untuk menopang pergerakan IHSG sampai di 6.900-an. Dan memang secara katalis negatif mungkin yang bisa mempengaruhi pergerakan IHSG ya tidak lain tidak bukan adalah China gitu ya. Kalau kita lihat kan China punya perekonomian memang saat ini masih cenderung di situ-situ aja ya. Seperti terakhir malah China mengalami deflasi gitu ya terakhir di bulan Juli. Terkontraksi inflasinya 0,3%. Kalau kita lihat ini juga sejalan sama penyaluran kredit di China yang di bulan Juli secara month-on-month itu turun 89% dan untuk secara year on year-nya itu juga turun sekitar 49%. Jadi kalau kita lihat permintaan kredit yang turun ini jadi katalis negatif untuk perekonomian China yang masih belum rebound. Gitu. Oke, jangka pendek arah kemana untuk indeks harga saham gabungan mengingat hari Kamis juga kita libur bersama Ibu Ratih dan juga bertepatan dengan rilisnya nih FOMC untuk pertemuan mereka di Juli lalu. Oke, jadi kalau kita lihat memang IHSG ya saat ini memang masih belum bisa optimis untuk tembus di level 7.000 ya, itu jadi level psikologisnya. Jadi kalau misalnya IHSG bisa tembus di 7.000 itu harusnya jadi booster lah buat IHSG lebih ya, pergerakannya lebih dari 7.000, mungkin 7.200. Tapi untuk dalam waktu dekat ini sampai bulan September karena ada FOMC Fed juga ya di bulan September. Jadi kalau kita lihat untuk IHSG akan cenderung sideways ya, tadi untuk range harganya di 6.800 sampai di 6.950. Baik, dalam FOMC nanti masih akan mengisyaratkan kenaikan suku bunga lanjutan tidak, Bu? Dari analisis Anda mungkin? Baik, dari kami sendiri ini memproyeksikan ya, US punya interest rate ya, Fed punya interest rate itu akan ada kenaikan 25 bips lagi nanti di FOMC di bulan September. Karena kalau kita lihat inflasinya juga masih di atas 3%, jadi sejalan juga sama beberapa pertemuan yang sudah dilakukan Fed ya bahwa akan menaikkan 25 bips lagi nih di bulan September. Jadi kita juga inline dengan proyeksi tersebut untuk Fed punya interest rate. Baik, di tengah fluktuasi pergerakan indeks harga saham gabungan, saham dari sektor energi tampaknya di sesi pertama pada siang tadi ini masih menjadi penopang untuk indeks harga saham gabungan. Tidak hanya dari saham-saham pertambangan batu bara, tampaknya saham-saham migas hari ini juga unjuk gigi sepertinya Ibu Ratih, di antaranya Pegas, dan kebetulan ini juga merupakan listed companies update kita untuk hari ini. Pegas di beberapa menit jelang penutupan menguat di 5,04% di 1460. Dari sisi fundamental tadi adanya keinginan atau rencana untuk menaikkan harga gas meskipun sejauh ini masih mendapat pertentangan dari para pelaku usaha terutama dari pelanggan Pegas sendiri. Bagaimana analisis Anda untuk Pegas? Kalau untuk Pegas memang kita lihat ya secara sentimen ya harga oil and gas-nya menguat ya. Kalau kita lihat secara
dibanding bulan Juli dan juga bulan Agustus ini ya. Jadi kalau kita lihat memang inline juga sama pergerakan harga Pegas. Kita akan bahas Pegas secara teknikal ini seperti apa, karena kalau kita lihat secara komoditinya memang inline ya sama pergerakan harga komoditinya. Dan juga secara sentimen itu menarik ya. Kemudian pasti nanti akan meningkatkan ASP dari Pegas itu sendiri dan pasti akan jadi katalis positif untuk sisi top line ini. Dan kalau kita lihat secara teknikalnya seperti apa untuk Pegas, kita lihat volumenya menguat signifikan di hari ini ya. Untuk Pegas sendiri hari ini naik sekitar 5%. Jadi kalau kita lihat untuk pergerakan saham Pegas di besok ini seperti apa, masih menarik ya untuk teman-teman untuk akumulasi ya, untuk investor akumulasi. Perhatikan untuk area resisten Pegas di 1.500. Jadi itu jadi area resisten terdekat dari Pegas ya. Jadi ada potensi masih melakukan penguatan nih untuk Pegas ya. Kita lihat volume juga menarik di tengah tadi pergerakan harga yang cukup signifikan di hari ini. Baik, jangka pendek dan menengah kemana arah untuk Pegas? Support dan resisten yang mungkin bisa diperhatikan. Baik, untuk secara teknikal kita melihat untuk saham Pegas sendiri ini memang menarik. Jadi ada potensi ya secara tren kita lihat ini juga cenderung bullish ya di atas MA5, 20 dan juga 100. Jadi untuk Pegas sendiri ini tadi secara teknikal menarik buat diakumulasi. Perhatikan tadi untuk area resistennya di 1.500, kemudian untuk area support dari Pegas di 1.410. Itu untuk area support yang tadinya jadi resisten Pegas ya. Gitu. Baik, analisis untuk Pegas yang hari ini menguat cukup signifikan dari sisi sentimen tadi juga sudah kita sampaikan. Kita bergeser ke emiten migas lainnya yang cukup menarik juga, ada Medco. Hari ini juga mengalami penguatan yang cukup signifikan ini. Analisis Anda untuk Medco di tengah penguatan yang terjadi, posisinya saat ini di 1080, menguat di 4,85% dan tadi sempat menyentuh di 1100 level tertingginya. Baik, jadi kalau kita lihat untuk Medco sendiri memang secara katalis tadi positif ya. Kita lihat WTI itu udah naik sekitar 18% ya sejak awal Juli tahun 2023 ini. Jadi memang untuk crude oilnya sendiri itu mengalami penguatan yang cukup signifikan, sejalan juga pemangkasan produksi ya dari Rusia, dari juga Arab Saudi juga ya, dari OPEC ya. Jadi kalau kita lihat untuk secara teknikal ini seperti apa? Kalau kita lihat secara teknikal ini secara tren ya, Medco ini masih bergerak bullish gitu ya, masih di atas MA5, 20 dan juga 100. Jadi secara tren ini menarik buat teman-teman akumulasi di tengah tadi harganya menguat ya, volume juga menguat signifikan. Jadi ada potensi untuk Medco ini menguji resisten selanjutnya di 1060. Kemudian perhatikan untuk area supportnya di 1020 sampai di area 1000, di area psikologisnya. Baik, di Januari untuk Medco sempat bergerak di 1400-an. Ibu Rati, ada peluang arah ke sana nggak meskipun range-nya masih cukup lebar, atau ada resisten terdekat yang akan disentuh oleh Medco terlebih dahulu sebelum ke 1400-an? Baik, Pak Devi. Jadi kalau kita lihat untuk Medco sendiri memang ada potensi ke 1400 as long as Medco ini ya, selama Medco ini bisa bergerak di atas resistnya ya, tadi udah tembus di atas resistnya di yang terdekat kita lihat di 60, untuk yang terdekat ada di 1160 ya, itu untuk area resisten dari Medco. Jadi kalau misalnya Medco itu bisa kembali bergerak di atas 1160 sampai di 1180, itu ada potensi untuk Medco ini bisa menguji resistennya di 1400. Baik, analisis untuk Medco 1080 penutupan hari ini di 4,85% dan masih ada ruang penguatan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan investor, trader, dan juga pemirsa IDX Channel. Baik, dari energi kita coba bergeser ke teknologi. Untuk Gotoh ini juga cukup menarik. Pada hari ini para investor masih menunggu rilis kinerja ini. Beberapa waktu sebelumnya Ibu Ratih banyak memperkirakan rugi akan membengkak. Namun beberapa hari jelang rilis sebelum 15 Agustus di 2023 ada semacam pembalikan di mana ruginya akan menyusut begitu. Nah, respon secara teknikal hari ini untuk Gotoh di sesi pertama tadi pergerakannya tidak terlalu signifikan, namun di penutupan sesi kedua ini menguat hampir 7% dan mencoba kembali mendekati level Rp100 per sahamnya. Analisis Anda untuk Gotoh? Baik, jadi kalau kita lihat Gotoh benar ya, hari ini akan ada potensi untuk rilis mereka punya earnings di Q2 tahun 2023, itu juga jadi booster pergerakan harga saham Gotoh. Kalau kita lihat hari ini menguat cukup signifikan ya untuk saham Gotoh ya, di sekitar 5%-an, 6,5%-an untuk saham Gotoh. Jadi kalau kita lihat secara teknikal ini apakah ada potensi ya untuk rebound untuk saham Gotoh, kita lihat secara teknikal memang masih belum ya, karena kalau kita lihat untuk Gotoh ini masih belum bisa tembus di atas resistennya di 100. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya ingin akumulasi mungkin bisa buy on breakout di area 100
sampai di area 101 gitu. Itu untuk area buy-nya Gotoh. Jadi kalau kita lihat untuk saat ini, memang kemarin di Q1 tahun 2023 memang net loss-nya Gotoh turun ya sekitar 41% dibandingkan dengan di Q1 tahun 2022. Jadi hopefully di Q2 ini juga mereka punya earnings juga membaik ya, seperti itu nih Pak. Jadi bisa dikatakan untuk saat ini menarik buat akumulasi ya, tadi bisa buy on breakout di area 100 sampai di 102. Kenapa harus menunggu di level 100 terlebih dahulu, Ibu Rati? Karena kalau kita lihat di sini memang secara teknikal memang menarik ya, volumenya menarik. Tapi kalau kita lihat ini masih belum bisa berada di atas level psikologisnya di area 100. Jadi kalau misalnya Gotoh udah bisa break di area psikologisnya di 100, udah balik lagi, itu akan ada potensi untuk Gotoh kembali ke area resisten selanjutnya di area 105 sampai di area 110. Jadi untuk saat ini sih kita melihat untuk Gotoh ya masih belum konsisten untuk bisa bergerak di atas 100. Baik, ketika skenario-nya Ibu Rati, rilis kinerja mereka dari sisi rugi ini mengalami penyusutan ini, apakah posisi level 100 ini dengan posisi penutupan 97 yang range-nya tidak terlalu lebar, bisa dikatakan tipis begitu, untuk besok ada ruang untuk Gotoh ke arah di atas Rp100 per saham? Baik, jadi kalau kita lihat memang ada potensi ya Pak Dev ya, apalagi kalau kita lihat mungkin nanti rilis earnings-nya tuh membaik gitu, mereka punya earnings yang mungkin net loss-nya berkurang gitu lah dibandingkan dengan net loss secara Q on Q maupun juga year on year-nya. Tapi kalau kita lihat tadi balik lagi, mungkin buat Bapak Ibu yang lebih pengen wait and see dulu itu nggak apa-apa. Mungkin kalau Bapak Ibu yang tipenya agresif ya bisa HK lah di closing hari ini gitu ya. Tapi kalau tipenya moderate atau konservatif mungkin bisa wait and see dulu. Tapi yang tipenya agresif mungkin bisa langsung HK di closing hari ini gitu. Oke, review dan rekomendasi dari Gotoh pemirsa, dan kita juga sama-sama masih menunggukan hasil dari rilis mereka untuk semester pertama di sore hari ini. Ibu Rati, kita hold terlebih dahulu. Saya akan sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Pemirsa, di penutupan sesi kedua indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona hijau dengan menguat tipis saja hanya di 0,07%, dan IHSG masih mampu konsisten bergerak di atas level 6.900-an, tepatnya di 6.915.101. Level tertinggi hari ini di 6.928.630. Selanjutnya kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa. Kita akan coba lihat updatean penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua hari ini, seperti MNC 36 mengalami tekanan di 0,45%, Jakarta Islamic Index menguat tipis di 0,08%, sementara LQ45 melemah di 0,11% di 967.623 di tengah fluktuasi pergerakan indeks harga saham gabungan. Selanjutnya kita beralih ke rotasi pergerakan sektoral. Tampaknya energi masih memimpin penguatan cukup signifikan pemirsa di 2,24%. Infrastruktur juga menguat di 1,70%. Keuangan melemah di 0,24%. Kesehatan juga tertekan di 0,13%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers. Di antaranya ada Pegas, tadi pun juga sempat kita singgung, ditutup menguat di 1460, Gotoh juga menguat di 97, Adaro menguat di 2520, dan Medco ditutup di zona hijau di 1080. Beralih ke saham-saham yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan, tampaknya didominasi oleh saham-saham perbankan big cap ini. PMRI tertekan ke 5.850, BBCA di 9.300, dan BBRI tertekan ke 5.600. Infrastruktur telekomunikasi ada Telkom juga melemah ke 3.820. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya.